Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eska Kromo Umam. Jadi pada video ini saya akan memaparkan apa itu marketing plan dan saya akan memaparkan dari kelima buku yang berbeda dan yang sudah saya resume. Jadi untuk buku yang pertama yaitu buku dari Kotler and Marketing, How to Create, Win and Dominate Markets. Jadi oleh Philip Kotler ini salah satu karya terkenal yang ditulis oleh seorang pakar pemasaran ternama. Philip Kotler dalam buku ini menguraikan berbagai aspek pemasaran, termasuk cara merancang sebuah marketing plan yang efektif. Jadi berikut penjelasan dari marketing plan dari buku ini. Itu yang pertama, pentingnya pemasaran. Philip Kotler memulai bukunya dengan menguraikan pentingnya pemasaran dalam strategi bisnis. Dia menyoroti bahwasanya pemasaran bukan hanya tentang menjual produk atau layanan, tetapi juga tentang memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Yang kedua, ada yang namanya segmentasi pasar. Kotler juga menjelaskan pentingnya memahami pasar Anda dengan baik. Ini mencakup konsep segmentasi pasar, di mana Anda memecah pasar menjadi segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis, geografis, psikografis, atau perilaku. Jadi setelah itu, Anda dapat menentukan segmen mana yang menjadi target utama atau produk atau layanan Anda. Berikutnya ada yang namanya positioning. Buku ini juga membahas positioning, yaitu bagaimana Anda memberikan atau layanan Anda di mata konsumen Anda dalam perbandingan dan pesaing. Kotler menjelaskan bahwa positioning yang tepat dapat membuat produk Anda lebih menarik di mata konsumen. Berikutnya ada yang dinamakan dengan marketing mix atau 4PS. Konsep dasar 4PS yaitu produk, price, place, and promotion. Dia menjelaskan bagaimana setiap elemen ini harus diatur dengan cermat dalam marketing plan Anda untuk mencapai tujuan pemasaran yang diinginkan. Berikutnya ada yang namanya branding. Jadi buku ini juga membahas pentingnya branding dan bagaimana menciptakan citra merek yang kuat. Kotler menjelaskan bahwa merek yang baik dapat membantu membedakan produk Anda di pasar yang ramai. Berikutnya ada yang dinamakan dengan strategi pemasaran. Jadi Kotler menyediakan wawasan tentang berbagai strategi pemasaran yang dapat digunakan dalam marketing plan, termasuk strategi diferensiasi, strategi biaya rendah, dan strategi pertumbuhan. Untuk berikutnya ada yang namanya pengukuran kinerja. Buku ini juga membahas pentingnya mengukur kinerja perusahaan. Kotler menjelaskan bahwa tanpa pengukuran yang tepat sulit untuk mengetahui apakah marketing plan Anda berhasil atau tidak. Begitu teman-teman. Jadi untuk buku yang kedua ada yang berjudul Contagious atau How to Build Word of Mouth in the Digital Age yang diciptakan oleh Jonah Berger, membahas strategi pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan konten yang menular atau viral di era digital ini. Berikut adalah penjelasan dengan pemasaran plan dapat dipelajari dari buku ini. Yang pertama ada yang namanya dengan Steps Framework, memperkenalkan kerangka kerja yang merupakan singkatan dari social currency, mata uang sosial, triggers atau pemicu, emotion atau emosi, dan public, dan practical value atau nilai praktis, dan stories cerita. Ini adalah elemen-elemen kunci yang menurut Berger membuat konten dan informasi menyebar dengan cepat. Dalam marketing plan Anda dapat menggunakan step framework untuk merancang konten yang memenuhi kriteria ini. Yang berikutnya ada yang namanya pemicu atau triggers. Berger menjelaskan bahwa pesan atau konten yang diingat lebih sering muncul ketika ada pemicu atau pengingat yang sesuai. Dalam marketing plan Anda dapat memikirkan bagaimana menciptakan pemicu yang relevan dengan produk atau merek Anda sehingga pelanggan teringat dan membagikan informasi tersebut. Ada juga yang namanya emosi atau emotion. Buku ini juga membahas pentingnya emosi dalam membuat konten yang menular. Konten yang membangkitkan emosi positif atau negatif cenderung lebih dibagikan. Anda dapat merancang kampanye yang memanfaatkan emosi dalam marketing plan Anda. Berikutnya ada yang namanya nilai praktis atau practical value. Berger menyarankan bahwa konten yang memberikan nilai praktis atau solusi untuk masalah tertentu lebih cenderung dibagikan. Dalam marketing plan Anda, pertimbangkan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat dan praktis bagi target audiens Anda. Berikutnya yang terakhir cerita atau stories, bahwasanya manusia cenderung menyampaikan pesan melalui cerita. Buku ini memaparkan bagaimana merancang cerita yang bisa menggugah minat dan dibagikan oleh audiens Anda untuk dalam marketing plan. Jadi pertimbangkan untuk menciptakan narasi yang menarik dan relevan. Berikutnya ada yang namanya membangun kesadaran merek.
Berger juga membahas cara konten untuk menular dapat membantu membangun kesadaran merek. Anda dapat memasukkan strategi ini ke dalam marketing plan Anda, terutama jika Anda ingin merek Anda dikenal menjadi lebih luas lagi di dunia digital terutama. Berikutnya, melibatkan konsumen. Buku ini menyoroti pentingnya melibatkan konsumen dalam proses pemasaran. Berger mengatakan bahwa konsumen yang merasa terlibat atau merasa terlibat dalam aktif dalam marketing plan Anda dapat memasukkan taktik yang memungkinkan partisipasi aktif konsumen seperti kontestasi, ulasan pelanggan, atau kampanye berbasis pengguna. Gitu teman-teman. Untuk buku yang ketiga yang akan saya bahas yaitu yang berjudul The Lean Startup. How Today's Entrepreneur Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Business, yang diciptakan oleh Eric Ries. Bukan buku pemasaran konvensional, tetapi ia mengajarkan prinsip-prinsip bisnis yang sangat relevan dengan perancangan pemasaran. Buku ini berfokus pada pendekatan yang lebih inovatif untuk mengembangkan bisnis yang sukses dengan lebih efisien. Berikut penjelasan tentang bagaimana Anda dapat mengaplikasikan dalam pemasaran dalam buku ini. Yang pertama ada yang namanya pendekatan percobaan atau experimentation, teman-teman. Jadi buku ini menekankan penggunaan eksperimen untuk menguji asumsi-asumsi Anda tentang pasar dan konsumen. Dalam marketing plan, Anda dapat menciptakan eksperimen untuk menguji berbagai elemen pemasaran seperti penawaran produk, harga, atau pesan iklan. Ini membantu Anda menghindari pengeluaran besar pada strategi yang mungkin tidak efektif. Untuk berikutnya ada yang namanya pivot atau first range. Eric Ries berbicara tentang kemampuan untuk merespon perubahan pasar yang cepat. Dalam marketing plan, ini berarti Anda harus bersedia untuk melakukan pivot, yaitu mengubah strategi Anda jika data eksperimental menunjukkan bahwa pendekatan yang Anda ambil itu tidak berhasil. Jadi pada saat yang sama, Anda harus bersikeras dalam menjalankan strategi yang terbukti berhasil. Gitu teman-teman. Untuk yang berikutnya, mengukur metrik yang relevan atau key metric. Jadi dalam buku ini menyoroti pentingnya pengukur metrik yang relevan untuk mengukur strategi bisnis Anda. Dalam pemasaran, Anda dapat menerapkan pendekatan ini dengan menentukan metrik yang benar-benar penting untuk tujuan Anda, seperti konversi, retensi pelanggan, atau nilai seumur hidup pada pelanggan. Berikutnya ada yang namanya pengembangan iteratif. Buku ini menekankan pengembangan atau produk pemasaran yang iteratif, yang berarti bahwa Anda harus memperbaiki dan mengembangkan strategi Anda berdasarkan dari pelanggan. Ini menghindari pemborosan sumber daya yang memungkinkan Anda untuk memperbaiki rencana pemasaran Anda seiring dengan berjalannya waktu. Begitu teman-teman. Jadi untuk yang berikutnya ada yang dinamakan dengan minimum viable atau MVV produk, yang diuraikan mengajarkan untuk mengembangkan versi paling dasar produk atau layanan Anda yang memungkinkan Anda untuk menguji pasar dalam pemasaran. Anda dapat menerapkan ide ini dengan merancang kampanye pemasaran awal yang sederhana tetapi efektif untuk mengukur minat dan pelanggan. Berikutnya ada yang namanya pemasaran perilaku atau user-centric marketing. Jadi dalam buku ini menekankan pentingnya memahami perilaku pengguna dan meresponnya. Anda dapat menerapkan pendekatan pemasaran yang lebih terfokus pada pengguna untuk mengumpulkan dana tentang bagaimana pelanggan interaksi dengan produk atau merek Anda sesuai dengan strategi pemasaran yang Anda temukan pada saat ini. Gitu teman-teman untuk buku yang ketiga. Buku yang keempat yaitu dari Blue Ocean Strategy, How to Create, Use Market Space and Make Competition Relevant, ciptaan Wei Chen, Kim, and Rene. Membahas cara merancang strategi bisnis yang menghindari persaingan dalam persaing atau Red Ocean, dan sebaliknya menciptakan pasar yang belum terjamah atau Blue Ocean. Berikut adalah penjelasan tentang bagaimana dapat mengaplikasikan konsep pemasaran dari buku ini. Yang pertama ada yang namanya Blue Ocean versus Red Ocean. Buku ini membedakan antara Red Ocean, persaingan yang sengit di pasar yang jenuh, dan Blue Ocean, menciptakan pasar baru dalam menciptakan produk. Anda dapat menggunakan konsep ini dengan mempertimbangkan cara untuk membuat produk atau layanan yang unik dan tidak ada dalam pasar yang sudah ada. Untuk berikutnya ada yang namanya penyelidikan nilai pelanggan. Jadi konsep ini menekankan pentingnya memahami nilai sejati yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam marketing plan Anda harus melakukan penelitian yang mendalam untuk pelanggan Anda dan mengidentifikasi cara untuk memberikan nilai yang lebih baik daripada pesaing Anda.
Untuk yang berikutnya ada yang namanya strategi diferensiasi. Jadi dalam buku ini menganjurkan untuk menciptakan strategi diferensiasi yang kuat dalam marketing plan. Anda perlu merancang pesan pemasaran dan elemen diferensiasi yang membuat produk atau layanan Anda menonjol di pasar. Berikutnya ada yang namanya penentuan harga yang tepat. Harga juga menentukan elemen penting dalam blue ocean strategi. Dalam marketing plan, Anda perlu mempertimbangkan bagaimana menentukan harga yang sesuai dengan nilai yang Anda tawarkan kepada pelanggan, serta strategi penerapan harga yang sesuai dengan pasar yang belum terjamah. Nah, begitu teman-teman. Untuk yang berikutnya, ada yang namanya penghancuran dan pembuatan. Jadi dalam buku ini menekankan bahwa kadang-kadang Anda perlu menghancurkan elemen-elemen yang tidak perlu dalam industri atau perusahaan Anda, sambil membuat elemen-elemen baru dan yang lebih baik tentunya. Dalam marketing plan, ini mungkin melibatkan menghilangkan fitur yang kurang penting atau menambahkan fitur yang menghadirkan nilai tambahan yang belum ada. Jadi, menghindari perbandingan langsung dengan pesaing. Jadi Blue Ocean strategi mengajarkan untuk menghindari persaingan langsung dengan pesaing. Jadi dalam marketing plan Anda dapat memikirkan cara untuk menciptakan pasar yang tidak memiliki persaingan secara langsung, sehingga Anda dapat menjadi pemimpin pasar tanpa perlu bersaing secara langsung. Gitu teman-teman. Yang berikutnya ada yang namanya inovasi berkelanjutan. Jadi dalam buku ini juga menganjurkan inovasi yang berkelanjutan. Dalam marketing plan, Anda perlu memasukkan strategi yang memungkinkan Anda untuk terus mengembangkan produk atau layanan Anda agar tetap relevan di pasar yang sudah diciptakan. Gitu. Untuk buku yang terakhir atau buku yang kelima yaitu buku Influence atau Psychology of Persuasion oleh Robert Cialdini, membahas prinsip-prinsip psikologi di balik proses persuasi dan pengaruh. Meskipun buku ini lebih berfokus pada psikologi daripada pemasaran, banyak dari prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini dapat diterapkan dalam perencanaan pemasaran. Berikut adalah beberapa konsep atau kunci yang dapat Anda terapkan dalam marketing plan berdasarkan dalam buku yang terakhir ini. Yang pertama ada reciprocation atau timbal balik. Prinsip reciprocation menunjukkan bahwa ketika seseorang menerima sesuatu, mereka cenderung merasa berkewajiban untuk memberikan sesuatu kembali atau timbal balik. Dalam marketing plan Anda dapat menerapkan konsep ini dengan menawarkan sesuatu kepada pelanggan potensial, seperti sampel produk, konten gratis, atau bonus, sebagai bagian dari strategi pemasaran. Berikutnya ada yang namanya komitmen dan konsistensi. Prinsip ini juga berbicara tentang kecenderungan manusia untuk tetap konsisten dan komitmen mereka dalam pemasaran. Anda dapat mendorong pelanggan untuk membuat komitmen kecil terlebih dahulu, seperti berlangganan newsletter, dan kemudian membangun komitmen ini secara bertahap. Untuk penjelasan berikutnya ada social proof atau bukti sosial. Prinsip bukti sosial menyeratkan bahwa orang cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Anda dapat memanfaatkan prinsip ini dalam marketing plan dengan menampilkan testimonial pelanggan atau menunjukkan seberapa banyak orang yang telah menggunakan produk atau layanan Anda. Begitu teman-teman. Berikutnya ada authority atau otoritas. Manusia cenderung mendengarkan dan mengikuti otoritas atau ahli dalam bidang tertentu. Dalam marketing plan, Anda dapat menekankan keahlian atau pengakuan dalam industri Anda untuk membangun otoritas dalam mata pelanggan. Dan yang terakhir ada yang namanya liking atau kesukaan. Prinsip kesukaan menunjukkan bahwa orang-orang cenderung lebih menerima tawaran dari orang yang mereka sukai. Anda dapat membangun likability dalam marketing plan Anda dapat menghadirkan merek secara positif dengan cara yang menciptakan hubungan emosional dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada yang namanya scarcity atau kelangkaan. Prinsip kelangkaan menyeratkan bahwa sesuatu atau langka terbatas memiliki nilai yang lebih tinggi. Dalam marketing plan, Anda dapat menggambarkan produk atau penawaran Anda sesuai atau yang terbatas dalam memotivasi pembeli untuk bertindak secara cepat. Begitu teman-teman. Jadi itulah resume dari kelima buku yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.